Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya. Kita patut mengucap syukur karena nikmat yang diberikan Allah saat ini kepada kita luar biasa. Kita masih dikasih nikmat sehat sehingga kalian bisa lagi bertemu dengan Pak Kasino meskipun lewat daring ya, dalam jaringan, tapi kita tetap bersyukur ya. Anak-anakku sudah kenal Bapak semua. Oke ya, memang sebagian sudah kenal, tapi sebagian ada yang belum ya. Bapak biasanya aktif untuk ngajar kalian. Mungkin kita pernah bertemu beberapa kali di Pramuka karena Bapak adalah pembina Pramuka ya. Untuk tahun ini Pak Kasino sendiri ya dikasih kepercayaan untuk mengajar di kelas 4 Al-Ajiz dan 4 As-Salam. Untuk 4 Al-Ajiz Pak Kasino ngajar tematik dan matematika. Untuk As-Salam Pak Kasino hanya ngajar matematika. Nah, kenapa disebut tematik? Tematik adalah beberapa pelajaran yang dirangkum menjadi satu, diberi tema ya. 5 pelajaran yang terangkum di dalamnya antara lain PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Nah, untuk tahun ini atau pelajaran daring ini nanti kalian akan sering ketemu dengan Pak Kasino di bidang IPA dan IPS-nya. Kenapa begitu? Karena untuk matematika sendiri Pak Kasino nanti akan dibantu dengan Bu Utami ya. Nah, garis besar yang akan kita pelajari untuk IPA kelas 4 semester 1 ya. Untuk IPA antara lain adalah yang pertama itu tentang bunyi ya, tentang definisi bunyi. Kemudian yang kedua ada sumber bunyi. Yang ketiga ada syarat terdengarnya bunyi. Kemudian setelah syarat ada bagaimana sih cara menghasilkan bunyi. Kemudian ada media perlambatan bunyi. Nah, itu yang kita pelajari tentang bunyi. Kemudian ada lagi tentang perilaku bunyi ya. Kapan bunyi itu dapat memantul, kapan bunyi itu dapat diserap, atau bagaimana sih tinggi rendahnya bunyi itu ya. Itu nanti kita pelajari dari perilaku bunyi. Kemudian setelah itu ada bunyi, ada perilaku, apalagi kita yang mendengar berarti harus punya alat. Nah, dalam ini kita akan pelajari juga bagaimana alat pendengaran. Kita tahu indera kita untuk mendengar adalah telinga. Maka di sini Pak Kasino juga akan menerangkan bagaimana fungsi dari telinga, bagian-bagian dan fungsi dari telinga, ya, dan bagaimana juga cara merawatnya. Nah, itu akan kita banyak belajar tentang bunyi di situ. Kemudian bagian bab berikutnya Pak Kasino akan belajar tentang energi, ya. Apa sih energi itu? Definisi energi, salah satu akan kita pengertian energi, bagaimana energi itu terbentuk. Nah, itu kita akan belajar sama-sama. Nah, energi itu terdiri dari ada energi listrik, ada energi angin, ada energi matahari, ada panas bumi, kemudian ada cahaya, ya kan? Nah, di situ nanti kita akan belajar banyak bagaimana sih energi itu dapat kita rasakan, pokoknya kita akan banyak belajar menggunakannya dan sebagainya. Kemudian ada juga energi alternatif. Nah, di dalam energi alternatif ini Pak Kasino akan mengambil hanya beberapa materi aja, antara lain air, angin, kemudian panas bumi, matahari, dan biogas. Ya. Nah, kemudian penggunaan energi.
Yang itu dari penggunaan energi ini Pak Kasino 2 poin yang akan Pak Kasino titik beratkan, antara lain sumber energinya dan perubahan energinya. Ya, hanya 2, perubahan dan sumber energinya. Nah, karena energinya ini apa istilahnya disediakan alam, ada yang energi itu ada yang bisa habis, ada yang tidak bisa habis atau terus bertahan, stoknya berlimpah. Nah, ini nanti kita juga akan pelajari bagaimana sih kita menggunakan energi dengan baik sehingga kita bisa menghemat energi itu, dan energi itu kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Kemudian di poin berikutnya kita belajar tentang hewan dan tumbuhan, keseimbangan dan keselarasan alam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan dan keselarasan? Nah, ini kita akan ulas semuanya. Karena apa? Indonesia adalah negara yang dulu terkenal sebagai paru-paru dunia dengan hutan Indonesia yang luar biasa. Nah, sekarang kita banyak kehabisan hutan-hutan itu, banyak yang kebakaran, hutan gundul dan segala macam. Nah, bagaimana kita akan mempelajari ini? Kita akan membahas ini dalam satu kemasan, yaitu tentang tumbuhan. Kemudian kita tidak bisa lepas dari, karena kalau ada tumbuhan pasti ada di dalamnya ada hewan. Nah, kita tidak bisa lepas dari itu. Makanya ada tumbuhan, ada hewan. Nah, di poin keduanya kita akan lihat bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, Pak Kasino dan kita semua akan mempelajari bagaimana akar, batang, daun, bunga, buah, kemudian biji. Nah, ini akan kita kupas semua, kita akan bahas semua. Makanya Pak Kasino berharap kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian begitu juga dengan fungsi-fungsi pada hewan. Misalnya ada kaki, ekor, perut dan segala macam. Nah, ini akan kita bahas, ya. Kemudian hewan dan tumbuhan langka. Tadi kita bicara bahwa dulu Indonesia itu punya hutan banyak, tapi sekarang sudah berkurang. Nah, hewannya bagaimana? Berarti ada tumbuhan-tumbuhan yang hilang atau hewan yang hilang, gitu. Misalnya kalau kita ambil contoh, misalnya nanti akan kita coba komodo. Ya, bagaimana menyelamatkan komodo? Kemudian badak bercula 1. Kemudian untuk tumbuhan atau tanaman ada yang namanya bunga bangkai atau Rafflesia ornadi, ya. Kemudian setelah kita tahu semua seluk-beluk hewan dan tumbuhan, nah, apa sih kegunaan hewan itu bagi manusia? Pasti ada dong. Kalau nggak ada, pasti kita tidak akan menyelamatkan mereka, tidak akan melindungi mereka. Nah, semua pasti ada manfaatnya. Allah ciptakan pasti bermanfaat bagi kita. Kalau tidak ada, berarti mubazir. Ya. Kemudian bagian-bagian hewan yang kita ambil apa saja sih? Ya kan? Nah, setelah itu baru kita bisa melestarikan lingkungan. Itu yang akan kita bahas di poin terakhir dari semester 1. Demikianlah pemaparan pelajaran IPA oleh Pak Kasino, ya, di semester 1. Pesan Pak Kasino, ikuti dengan baik, ya. Sistem belajar Pak Kasino adalah sersan. Tahu sersan? Serius tapi santai. Jadi sama Pak Kasino nggak harus takut. Pak Kasino nggak galak. Pak Kasino tidak menggigit orang, ya. Yang penting kita saling menghargai, kita saling mengerti apa sih tugas kalian, apa kewajiban kalian, hak dan kewajiban kita. Insya Allah kita akan coba buat seimbang. Ya, demikian pemaparan Pak Kasino. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Satu lagi, jangan lupa sholat 5 waktu, ya. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, Ingat, jangan pernah kalian kecewakan orang-orang yang sayang sama kalian. Ya,
Demikian ulasan dari Pak Kasino. Ya, Pak Kasino akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum